Saya waktu di Jerman, pertama Jerman saya begitu saudara ya, serius, saya nggak punya uang, waktu itu masih belum jelas status saya, jadi belum dapat uang dari pemerintah. Saya bilang sama Frank Schindler ini, saya tinggal di sini boleh, dia bilang begini, kamu uangnya gimana ini? Kamu tinggal di sini aja. Iya, tapi saya kerja bantu kamu ya. Saya bisa sedikit IT, kalau cuma instalasi internet segala macam, saya bisa. Saya bisa bantu ngurusin websitenya kamu, saya bisa yang sederhana, saya bisa bantu kamu ngebon, kalau kamu lagi sibuk, saya nyapu seluruh. Itu saudara, nggak dibayar. Tapi saya di situ makan, dan saya di situ bisa tidur. Sampai dikasih rumah beneran ya, kalau istrimu datang kamu tinggal di sini. Boleh. Istri saya disuruh kerja juga, ya kan? Cuma waktu itu nggak jadi ya, karena saya keburu pindah provinsi. Dan bahkan Tuhan suruh saya bilang sama dia, pokoknya, tapi saya nggak bisa bayar kamu, saya sudah dikasih tempat tinggal, dikasih makan, sudah bagus. Itu saudara ya, jadi minimum saya bisa melakukan sesuatu di sini sebagai volunteer. Tanda tangan, saya kan tanda tangan Pak volunteer Pak, saya sebagai volunteer kerja sukarela. Nah, begitu ya. Tapi ini kalau ada bisa pindah kerja tempat lain, tiba-tiba saudara nanti ada berkat, selalu ada berkat saudara. Jadi nggak mungkin saudara nggak kerja sekalipun saudara residivis, ya. Sekalipun selalu ada, Anda cari, ya, dikenalin sama gereja. Di gereja misalnya Anda lihat ada gereja, ya, boleh nggak saya bantu di sini? Nggak usah digaji, datang. Saya natani bangku tiap minggu, nggak usah digaji, minimum saudara pasti dikasih makan saudara, sehingga saudara nggak bikin susah orang, malah berguna. Sekalipun tenaga yang Anda keluarkan tidak sebanding dengan upahnya. Kalau saudara istrimu kerja walaupun cukup kaya raya, kamu cuman leha-lehe di rumah, usir pembantumu dari rumah, Anda yang urusin urusan rumah. Sebab kalau kerja kamu di rumah ada pembantu, kamu celutak, akhirnya nggak ada kerjaan, kamu kerjain itu pembantu. Nggak ada kerjaan, babysitternya yang kamu. Jangan nggak percaya, istri-istri, jangan percaya. Dengan suamimu yang nganggur, terus dipasrahin, di rumah kamu punya bayi, ada babysitter, jangan percaya. Serius. Babysittermu dikerjain sama suamimu nanti, ya kan? Celutak karena nganggur, kecuali suamimu sibuk, nggak mungkin celutak sama babysitternya, karena suamimu sibuk sekali, kecuali dasarnya rese ya. Kitab Amsal 22 ayat 1-29 dan Ibu Sarma 2 Tesalonika 3 ayat 1-18. Luar biasa. Ya, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, karena dia akan membangun rumahnya, ya. Oikodomeo, membangun rumahnya. Kalau dia tidak melakukan apa firman Tuhan yang dia dengar, rumahnya, makanya nggak heran 2 tahun embun pagi udah dikasih, ya, sudah ada yang bikinkan koleksi renungan firmannya supaya nggak kepanjangan kan dengerinnya, Anda tetap nggak bertumbuh. Nah, itu nanti menjadi tanda tanya buat nanti tim pengembalaan kita. Kita punya tim pengembalaan ya, nanti kita kukuhkan tim pengembalaan kita semuanya ya. Nanti saya minta untuk evaluasi ya. Yayasan Embun Pagi sedang diproses aktanya ya, dan saudara-saudara dimohon terlibat. Nah, itu menjadi tim kita nanti ya. Jadi bahkan bila mana perlu kita bisa pemberkatan pernikahan ya, sekalipun jangan cuma dibaptis doang ya, tapi ada pemberkatan pernikahan juga,
Kalau ada yang meninggal, kita bisa urus semuanya ya. Nah, nanti kita evaluasi ya. Kenapa ada yang tidak bertumbuh imannya? Percaya saya, rata-rata adalah karena dia dengar dan tidak melakukan. Mengapa dia dengar tidak melakukan? Alasannya segudang, satu septic tank, kalau perlu septic tanknya saya imporkan dari, bukan dari Jerman lagi ya, dari Belanda, saudara. Nah, kasihan kalau dari Jerman terus, Pak Iman repot nanti. Dari Belanda, saudara, karena gantian ya. Dulu saya selalu bilang sama anak buah saya ya, kalau disuruh, alasannya banyak pokoknya, saudara. Kalau bilang, pokoknya targetnya sekian. Alasannya banyak, oh karena ini, karena itu, segala macam. Saya bilang, kamu mau nggak? Yuk kita mau, oke kamu mau nggak? Nah, ya mau, kita bisa. Gimana? Wah, jangan menghayal Pak. Wah gini, kekotokan titik gua, ketokan kuping gua. Dia bilang begitu kan. Terus saya bilang sama dia, intinya kamu mau nggak? Bilang mau, kalau mau bilang mau sama saya. Mau Pak, ajarin caranya. Jangan, nggak usah ketokan titik, nggak usah ketokan kuping. Saya bilang begitu sama dia ya. Tak ajarin saudara, ini loh analisa pasar. Gini loh cara kamu teleponnya. Gini loh kamu cara ngunjungnya, di mapping, bikin. Wow, gua tabokin tahu rasa lo. Kalau saya mah gitu langsung gua tabokin juga lo. Kamu bilang mau, tak ajarin caranya. Kamu nggak mau, tak ganti orang lain. Nah, gitu saja, saudara. Intinya apa, saudara, saya ngomong? Kalau mau bilang enggak, alasannya itu udah satu septic tank. Kalau bilang nggak bisa itu, saudara. Segala hal, intinya kamu mau melakukan apa enggak? Mau. Jadi, saudara. Tuhan beri manusia kemampuan untuk melakukan apa yang dia inginkan, saudara. Mau ateis, mau orang bertuhan, mau kadrun, mau anak buahnya Gilbert, mau siapapun. Anda baca Kejadian 10:11 ya, Menara Babel ya. Tuhan berikan kemampuan ya kepada orang, kepada sejak saat ini apapun yang diinginkan hati mereka akan terlaksana. Tuhan beri kemampuan, saudara. Yang penting willingness apa enggak, mau apa enggak. Makanya saya bikin ya, ini Sabda Nabi ke-26 ya. Kitab Si Semut, kitab Si Semut bukan Al-An'am ya, bukan, kitab Si Semut yang kecil, pasal 1 ayat 1. Too many reasons to say no, but the only reason to say yes, willingness. Kebanyakan alasan, kalau mau bilang enggak itu, alasannya udah satu septic tank. Nah itu hadisnya ya, keterangannya. Tetapi cuma satu alasan untuk berkata ya, yaitu willingness. Mau apa enggak? Nah, itu saja, saudara. Tadi Amsal bilang, nggak mau ke sana, nanti kalau saya keluar dari rumah dimakan singa gimana, mati nanti. Kalau dia punya willingness, saya keluar, saya tahu ada singa, memang ada singa, 3 ekor, bahkan 5 ekor. Saya keluar, saya bawa parang yang gede, saudara. Tak bunuh singanya. Ya dong, willingness kok, sudah niat kok. Tapi kalau dia nggak niat kan apa? Waduh, jangankan ada singa, saudara. Aduh, di luar nggak mau, takut kenapa, ada celeng. Aduh, jangan celeng, ada kelinci. Pokoknya ada aja pokoknya yang bilang, yang bikin dia nggak mau keluar dari rumah itu. Maksudnya ada singa di tengah jalan, nanti kalau aku jalan ke sana, pergi ke pasar. Oh iya. Tapi kalau kamu punya, iya saya mau. Ya, saudara bawa parang dari rumah kalau perlu. Nggak punya parang, Pak, begini alasannya banyak lagi. Nggak mungkin kamu nggak punya sesuatu buat bunuh itu singa. Nggak mungkin, mustahil. Sekalipun hanya bambu, saudara. Masa bambu bisa bunuh singa? Aduh, bisa sekali. Yang penting kamu udah niat, saudara. Udah diniatin. Udah diniatin apa? Ya kan? Nah, saya sering bilang ya, saya sering kesaksian sama Anda. Orang ya mau pergi ke Eropa itu berjuang setengah mati. Banyak yang ilegal, saudara.
Saya mau pergi ke Eropa itu nggak pakai acara ilegal, saudara. Orang mau pergi itu mau tinggal di luar negeri supaya Anda jangan, misalnya ya, Anda mau pergi ke luar negeri, ya, sampai udah ngerepotin orang yang di sini, saudara, di luar negeri. Saya nggak mau ngerepotin. Saya cuma nanya, kamu bersedia tampung saya 1 minggu, karena saya begini, saya mau urus semua sendiri. Dan saya tidak mau minta uangmu. Ya kan? Saya hanya butuh tempat, 1 minggu saya pelayan, karena memang jadwal seminar kan, saya seminar sambil saya nanya, cepat saudara, 1 bulan, saya cuma punya waktu 1 bulan buat nanya, lewat 1 bulan, repot nanti saya. Selesai, saya langsung urus semuanya, legal semuanya. Saya tidak pernah minta-minta uang dari jemaat, tidak pernah minta uang dari orang-orang di sini. Ditekadin, kalau saya bawa sleeping bag, saudara, serius ya, sampai meleset bagaimana, ternyata bukan suara Tuhan. Oh, kita kan juga harus rasional kan, tidur di stasiun pakai sleeping bag, mau apa lu, musim salju lagi itu. Ya gimana, tekad, niat, apa, pasti ada jalan kalau Tuhan sudah suruh. Makanya hati itu harus selalu rema supaya Anda dengar suara Tuhannya di situ, saudara. Tuhan baik ya. Di banyak hal ya, waktu saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih enggak mau melayani lagi full time, berhenti, jangan urus, jangan mendua hati, fokus. Duitnya dari mana Tuhan? Gimana orang mau percaya? Jalan. Yang penting kamu mau turun, ya aku mau Tuhan. Aku sudah menyerah, sudah pasrah sama Tuhan, apapun udah tak jalanin kok. Jangan kan mau jadi hamba Tuhan full time lagi, pendeta apa full time lagi. Mati aja saya nggak apa-apa Tuhan. Saya bilang begitu, mati aja saya senang. Senang ya, bukan mati pun aku mau, bukan. Senang saudara mati, bayangin. Udah hancur kok hidup saya kok. Ya kan? Lebih baik mati ketemu Tuhan Yesus, senang. Ya kan? Mau nggak? Mau Tuhan. Sudah, jangan. Itu saya bilang, saya tertawa aja, ya kan? 139 negara dengerin saya, coba siapa yang nggak dengerin saya? Mau nggak mau kudu denger, pokoknya mau nggak mau kudu denger. Ya kan? Nggak yang katrun, nggak yang pokoknya mau nggak mau kudu denger. Ya, pokoknya kudu denger, akhirnya dengar. Saya bingung siapa yang mau dengar Tuhan? Akhirnya dengar. Suara kenabian kan, luar biasa, ngeri kan? Iya, Tuhan punya cara, saudara. Anda jangan pikir bagaimana caranya. Yang penting mau nggak mau, tekadin, jalan, prosesnya, nikmatin, deg-degan banget. Nah, kan begitu kan? Banget deg-degannya banget. Tapi jalanin. Tiap hari saya, ya, tiap hari saya terus fight ya. Latihan iman, 3 tahun latihan iman, Jehovah Jireh, Jehovah Rohi, akhirnya kita sampai ke Jehovah Shammah. Ya kan? Nanti nggak tahu nih tahun bulan Januari Tuhan mau kasih apa, saya nggak tahu. Tapi kan kita sekarang lagi Jehovah Shammah. Hari ini kita hadir, ya kan? Kita menghadirkan Tuhan melalui hidup kita, ya kan? Willingness, ya Tuhan. Ketika Samuel dipanggil Tuhan, masih kecil, saudara ya, masih kecil, kalau misalnya waktu dibilang ya 6 tahun, Samuel, iya Tuhan, iya Tuhan, Tuhan mau apa dari aku? Salah Tuhan. Willingness, saudara. Banyak kita sia-sia. Tadi Paulus bilang, aku mendengar banyak orang tidak nurut sama suratku, sama nasihatku, malah mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang enggak ada. Coba lihat aktivitas Anda tiap hari. Ya, kan? Apa yang Anda lakukan tiap hari, aktivitasmu? Kemarin saya cerita ya, 2 tahun saya di Eropa. Aktivitas saya apa? Ngebon, saudara, jadi tukang kebun. Gratisan. Karena kan nggak boleh terima uang saya. Karena saya ditanggung oleh negara kan, jadi tidak boleh terima uang. Ya, kalau nggak boleh digaji.
Kalau digaji saya harus lapor, maka kurangi, dan mereka juga bisa kena denda. Jadi mereka takut mempekerja. Saya bilang, enggak, saya freiwilliger, saya bantu karena kamu orang tua. Saya pun tiap hari dari satu kebun ke kebun, dari satu taman ke taman, saudara. Tiap hari. Saya nyari kerjaan buat diri saya sendiri. Supaya tangannya jangan berhenti bekerja. Itu pertama kali saya jadi tukang kebun di rumah orang, saudara. Seumur-umur nggak pernah. Tiap hari, ya, tiap hari cari kerjaan Senin sampai Jumat. Wah, sampai badannya capek semua, boyoknya pegel kabeh, duitnya nggak ada. Hati sukacita, karena saya tahu kalau saya nganggur saya lebih pusing lagi. Makanya ketika di satu camp itu kan waktu itu tertunda semua prosesnya, saudara. Satu camp itu stres semua, sampai demo, sampai ngamuk. Kita mah tenang-tenang saja, saudara, happy. Nggak mikir, oke udah pagi, jam 8 keluar dari rumah, jam 4 sore sudah sampai rumah, tetap makan, tidur, kesek, udah hilang, saudara. Nah, yang stres memang waktu corona, kan? Waktu corona. Tapi Tuhan baik. Karena hati ini memang sudah ada willingness, saya tidak boleh diam saja. Selama corona itu, YouTube kita meledak, kan? Komunitas kita meledak cepat sekali, jus-jus, ya kan? Selama corona. Ketika orang corona pada pusing, tutup tokonya, tutup usahanya, nggak bisa kerja. Di sini corona panen raya, saudara. Corona panen raya. Kita mulai diakonia kita di musim corona. Tuhan berkati, ya, luar biasa, kan? Willingness. Selalu ada jalan, saudara. Jangan banyak alasan. Hidupmu itu jangan banyak alasan. Jangan sampai hidupmu cuma makan tidur. Oh, itu dosa besar, saudara. Kalau hidupmu makan tidur itu dosa besar. Ada yang salah. Pasti kamu belum metanoia, pasti kamu belum lahir baru. Kalau hidupmu cuma makan tidur, ada yang salah dengan hidupmu. Beneran. Makanya Paulus bilang, jangan bergaul dengan mereka. Ngerusak, saudara. Bukan cuma ngerusak, celutak, saudara. Celutak, akhirnya mentengin anak orang, mentengin bini orang. Percaya saya, jangan deket-deket. Kalau kamu suami-suami punya istri deket-deket orang begitu, jauh-jauh. Serius ya, saya nggak main-main. Oh, bukan sentimen, saudara. Jangan kamu benci, tapi jangan bergaul dengan mereka. Wah, ini tugas siapa apa yang berat, ya. Bagaimana kita mau nolong orang? Kalau ternyata orang yang makan tidur, memang hidupnya cuma begitu. Tapi saya lagi, ini bukan cuma buat yang tidak mau. Banyak orang nggak kerja, suami istrinya yang kerja, saudara. Dia cuma makan tidur di rumah, istrinya yang kerja. Dia kerjanya tiap hari ngapain? Ya empuh pokoknya. Istrinya yang kerja. Itu juga jangan, hati-hati, saudara. Akhirnya apa? Ya cuma nyambung ayam, main kartu, ya kan? Akhirnya bikin susah istrinya. Banyak, ya. Oh, hati-hati, Anda harus bertobat juga. Jangan bergaul dengan orang seperti ini, saudara. Oh, jangan bergaul sama orang males. Ya, jangan pernah deket-deket orang macam begini. Merusak kamu juga, saudara. Karena dia itu mimpinya banyak. Ketika dia ngomong suatu ketika, Anda bisa keracunan dengan mimpinya dia. Anda bisa keracunan dengan mimpinya dia. Hati-hati, saudara. Atau dia bisa memprovokasi Anda karena dia banyak waktu buat berfantasi, lalu dia memprovokasi Anda. Anda jadi panas. Orang ini karena dia nganggur, kerjanya ngurusin urusannya orang lain, saudara. Ya kan? Hindari orang-orang seperti ini. Yang gelang-gelong kerjanya ngalor ngidul, nggak ada, kerjanya cuma ngurusin orang lain. Ngurusin urusannya orang lain yang bukan urusannya dia, maksudnya. Kalau Pak Apeng memang nanti ngurusin orang lain, tapi bukan ngurusin orang lain jadi rese. Pak Paul, orang itu ya, itu orang gitu, wah, ngerasani yang udah jelas. Kalau Pak Apeng memang kerjanya ngurusin orang lain, ya kan? Nanti memang kita beri mandat ya kan? Kita beri mandat kepada Pak Apeng untuk ngurusin orang lain, kan? Di backup oleh tim, kan, tapi bukan ngurusin yang nggak perlu, ngurusin yang perlu sebagai piaken di antara kita sesama, ya kan.
Hati-hati dengan orang-orang yang tidak bekerja. Orang yang tidak bekerja harusnya malu. Ya, orang yang tidak bekerja itu harus malu. Pak, tapi saya nggak ada yang ngasih kesempatan saya bekerja, Pak, karena saya bekas narapidana, saya ini. Oh, banyak, saudara. Ya, Anda bisa bergabung di suatu organisasi, Anda jadi volunteer di sana. Pergi ke panti asuhan. Pak, butuh tukang kebun nggak? Saya nggak bisa, tenaga saya kurang, Pak. Saya tenaganya letoy, tapi saya kalau cuma nyapu bisa, Pak. Cuma ngepel bisa, Pak. Oh, nggak kuat aja, udah, Pak. Bapak kasih saya ini, saya cuma butuh pekerjaan setiap hari. Saya jangan makan tidur. Bapak kasih saya aja, namanya saya kerja di sini, kasih makan saja. Yang penting saya siang makan, malam saya makan. Syukur-syukur, nih, misalnya saudara, ini misal ya, memang saudara miskin sekali, nggak punya tempat tinggal dan anak single, anak muda. Syukur-syukur boleh tinggal di sini, Pak. Saya bantuin, Pak. Saya waktu di Jerman, saya begitu, saudara ya. Serius, saya nggak punya uang. Waktu itu masih belum jelas status saya, jadi belum dapat uang dari pemerintah. Saya bilang sama Frank Schindler ini, saya tinggal di sini boleh, dia pernah begini, kamu uangnya gimana ini? Kamu tinggal di sini aja. Iya, tapi saya kerja bantu kamu ya. Saya bisa sedikit IT, kalau cuma instalasi internet segala macam, saya bisa. Saya bisa bantu ngurusin websitenya kamu, saya bisa yang sederhana, saya bisa bantu kamu ngebon, kalau kamu lagi sibuk, saya nyapu seluruh. Itu saudara, nggak dibayar. Tapi saya di situ makan, dan saya di situ bisa tidur. Sampai dikasih rumah beneran ya, kalau istrimu datang kamu tinggal di sini. Boleh. Istri saya disuruh kerja juga, ya kan? Cuma waktu itu nggak jadi ya, karena saya keburu pindah provinsi. Dan bahkan Tuhan suruh saya bilang sama dia, pokoknya, tapi saya nggak bisa bayar kamu. Saya sudah dikasih tempat tinggal, dikasih makan sudah bagus. Itu saudara, ya. Jadi minimum saya bisa melakukan sesuatu di sini sebagai volunteer. Tanda tangan, saya kan tanda tangan Pak volunteer, Pak. Saya sebagai volunteer kerja sukarela. Nah, begitu ya. Tapi ini kalau ada bisa pindah kerja tempat lain, tiba-tiba saudara nanti ada berkat, selalu ada berkat saudara. Jadi nggak mungkin saudara nggak kerja sekalipun saudara residivis, ya. Sekalipun selalu ada, Anda cari, ya, dikenalin sama gereja. Di gereja misalnya Anda lihat ada gereja, ya, boleh nggak saya bantu di sini? Nggak usah digaji, datang. Saya natani bangku tiap minggu, nggak usah digaji, minimum saudara pasti dikasih makan, saudara. Sehingga saudara nggak bikin susah orang, malah berguna. Sekalipun tenaga yang Anda keluarkan tidak sebanding dengan upahnya. Tetapi proses kerja itu penting, saudara. Satu, waktu kamu bekerja, tanganmu bekerja, otakmu jadi kreatif. Tidak mungkin Anda bekerja otaknya buntet. Kecuali utangnya banyak, ya repot, saudara. Kalau kayak gitu jangan utang-utang, saudara. Tahu diri. Iya kan? Kalau terlanjur sudah punya utang, stop. Saya belum bisa bayar. Aduh, aneh, saudara. Kalau saudara, istrimu kerja, walaupun cukup kaya raya, kamu cuman leha-lehe di rumah. Usir pembantumu dari rumah, Anda yang urusin urusan rumah. Sebab kalau kerja kamu di rumah ada pembantu, kamu celutak, akhirnya nggak ada kerjaan, kamu kerjain itu pembantu. Nggak ada kerjaan, babysitternya yang kamu. Jangan nggak percaya, istri-istri, jangan percaya. Dengan suamimu yang nganggur, terus dipasrahin, di rumah kamu punya bayi, ada babysitter, jangan percaya. Serius. Babysittermu dikerjain sama suamimu nanti. Ya kan? Celutak karena nganggur. Kecuali suamimu sibuk, nggak mungkin celutak sama babysitternya. Karena suamimu sibuk sekali, kecuali dasarnya rese ya. Tetapi ke Anda suami-suami yang istrinya bekerja,
Kamu tidak boleh diem saja di rumah. Walaupun istrimu pintar kerja, gajinya gede sampai 100 juta. Di rumah, lakukan sesuatu yang penting. Istri jangan menuntut. Biar dia menemukan sendiri. Kalau kamu nuntut, dia kecil hati, ini impoten, saudara. Anda jangan menuntut, tapi tunjukkan supportmu. Ya, harus ada suatu pekerjaan. Ya kan? Makanya, beberapa orang kalau sudah mengerti, akhirnya apa? Paling aman yang melayani Tuhan. Ya, aktif dalam embun pagi, damaris, damar kasih, ikut pelayanan. Supaya kamu ada aktivitas. Supaya kamu jangan nganggur di rumah, supaya hidupmu berguna untuk orang lain. Sekalipun istrimu kaya raya, atau kamu berdua dari keluarga kaya raya, pun tetap Anda harus bekerja, saudara. Harus, ya, bekerja itu adalah sebuah ibadah, saudara. Ya, bekerja itu sebuah ibadah lah, sebuah penyembahan kepada Tuhan. Kalau kamu cuma diam saja dan kamu tidak berguna bagi orang lain, hidupmu itu nanti akan ditanya sama Tuhan, kamu ngapain aja di makan tidur Tuhan, kurang ajar, gua kaplok lo, mereka kaplokin dia, pasti akan begitu, saudara. Kaplok, saudara, serius, saudara, ya. Bekerja itu adalah ibadah loh, saudara. Jadi nggak ada alasan mau kamu banyak duit, mau kamu orang kere, kamu kudu bekerja, nggak urusan, saudara. Kudu kerja. Sebab kalau kamu tidak bekerja, kamu akan berbuat banyak sekali dosa. Bekerja itu banyak, saudara, ya. Anda aktif di pelayanan pun bekerja, walaupun tanpa digaji. Karena Anda berlimpah, duitnya banyak, aktiflah. Berguna, ya, ikut damaris, support. Atau ikut damar kasih. Bu Vivin itu sekian itu, lagi bikin bakso di Baduy, kasihan. Ya kan, ya walaupun masih muda, tapi kan masa sendirian, kotong tega, saudara. Temenin, saudara, ingin kapan kalau Baduy lagi, tanyain, saudara. Butuh banyak orang itu Baduy, ya. Butuh banyak orang, saudara. Ya, Baduy, Galarua, butuh banyak orang, butuh banyak volunteer. Jangan hidup, sekalipun kamu nganggur, nggak mungkin kamu nganggur, terus kita minta tolong kamu terus, kita nggak, katanya apa sih, Bu Vivin terus ngelantarin kamu juga nggak mungkin, saudara. Ya kan? Misalnya Anda pengangguran, nggak punya duit gitu ya. Tapi kalau Anda punya uang, syukur-syukur, malah Anda kerja dengan biayamu sendiri, pelayanan. Ini Bu Vivin butuh barang, tak bawain bawa barang-barangnya, taksirin sendiri pakai mobilku, bensin aku bayar sendiri. Nah, itu haleluya kalau gitu. Ya, jadi nggak ada alasan Anda nggak bekerja. Hati-hati ya, tangan yang nganggur itu berdosa loh, saudara. Tangan yang nganggur itu dosa loh, saudara. Tanganmu tuh harus selalu berkarya. Ciri orang yang punya agape di dalam hidupnya apa, saudara? Kreasi, bukan kreatif, kreasi. Selalu berkarya, saudara. Pada mulanya, kembali ya Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Sang Cinta menciptakan, create, berkreasi. Ciri orang yang punya cinta itu tangannya selalu bekerja, saudara. Itu ya, tangannya bekerja itu artinya kalau Anda kerja di kantor yang bukan berarti Anda kudu selalu kerja itu bukan hurufiah ya, tapi artinya ini Anda tahu ya, orang kerja itu otaknya bekerja, tangannya bekerja. Ya kan? Kalau saudara sudah ngerti konsep ini, saudara, hidupmu akan berguna dan hidupmu akan makin penuh, saudara. Karena hidupmu cintanya itu akan diperbarui. Karena bekerja ya adalah ekspresi dari cinta. Jangan dibalik, saudara. Kalau Anda bekerja yang bukan ekspresi dari cinta, ngeluh, saudara. Gajinya gede saja ngeluh. Saudara percaya nggak? Saya punya anak dulu ya, zaman tahun 2006. Gajinya 15 juta, gajinya 12-15 juta waktu itu ya. Masih sambat, saudara. Pengen ngaplok nggak coba, saudara? Zaman 2006 itu gaji 12 juta itu banyak. Masih sambat, saudara. Ya, kamu gaji berapa lagi? Gaji sudah gede.
kerjaanmu enak. Ya ini coba lihat tuh, gajinya cuma 2 juta. Kerja dari pagi sampai malam. Ya kan? Karena dia tidak ada cinta. Bekerja bukan karena cinta. Orang yang punya cinta di dalam hatinya, dia akan selalu bekerja dan berkarya. Karya-karyanya itu adalah buah cintanya dia. Dia nggak sambat. Dia bersyukur dia bisa bekerja. Makanya saudara, apapun pekerjaan hari ini, apapun yang kamu kerjakan, dari kamu direktur atau kamu dibuang masuk otak sekalipun, Anda yang kerja di PNS kan ngerti ya, masuk otak, masuk otak. Jangan sambat, saudara. Bersyukur Anda masih bisa datang ke kantor tiap hari. Masuk kotak pun, kotak yang mana? Oh, saya cuma kerja di administrasi saja sekarang, Pak. Cuma ngabsenin saja. Lakukan dengan segenap hatimu. Pak, saya cuma tukang beca. Lakukan dengan segenap hatimu. Pak, saya cuma satpam. Lakukan dengan segenap hatimu. All out dengan cinta, saudara. Oh, nanti saudara lihat. Semua yang dilakukan dengan passion, dengan cinta itu, saudara lihat hasilnya. Oh, beda, saudara. Ya. Sekalipun saudara ahli, tapi saudara tidak melakukannya dengan cinta, ya beda. Bekerja itu harus produk dari cinta. Nah, ini bagus. Passion itu ya, namanya passion itu. Tuhan Yesus memberkati.